Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kemauan hati, dorongan jiwa untuk sama-sama duduk mendengar firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita akan membuka bab yang ke-93. Al-Imam An-Nawawi memberi judul bab 93 ini dengan kalimat babun nadbi ila ityanis salati wal ilmi wa nahwihima minal ibadat bisakinati wal waqar. Bab dianjurkannya jika kita mendatangi salat, mendatangi majelis ilmu atau yang semisalnya dari ibadah-ibadah, kita datangi dengan penuh ketenangan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, salat seperti yang kita ketahui jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saking mulianya ibadah ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat sering mengulang perintah untuk menegakkan salat. Saking mulianya ibadah ini, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menegakkan salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat ini adalah munajat. Munajat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian salat fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-Nya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, munajat kita itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjawab ayat demi ayat. Berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu isinya salat itu puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang paling penting untuk kehidupan kita ada di dalam salat. Seperti petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menjauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu, patut jika kita mendatangi salat itu dengan penuh ketenangan, ketentraman. Begitu juga dengan majelis ilmu. Ilmu itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, maqala Allah wa qala rasuluh, apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzalika wiswasus syayatin, selain dari itu bisikan syaitan. Sumber ilmu itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menulis ayat-ayat dan hadis-hadis saja.
Adapun penjelasan dari para ulama agar kita mudah memahaminya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ilmu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyusun kalimat-kalimat dan memfirmankannya untuk diajarkan kepada kita. Perlu ditugaskan malaikat yang paling mulia di sisinya untuk membawa ilmu itu, membawa Al-Quran maupun membawa ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan oleh Rasulnya dalam bentuk hadis-hadis. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ilmulah yang membuat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah hendak memuliakan bapak moyang kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama-nama. Mungkin orang berpikir atau sebagian ahli tafsir menyatakan ya nama binatang, nama ini, nama itu. Padahal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, lafaz kullah, semua, itu tidak pantas kita marginalkan untuk satu dua kelompok nama tanpa dalil. Menurut kaidah ilmu tafsir, kalau memang disebutkan umum maka umum, berarti semua nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua definisi. Ini namanya begini, ini hukumnya begini, itu begini dan begitu, semuanya. Dan tentu saja yang paling mulia dari ilmu dan nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada Nabi Adam adalah masalah ibadah. Kalau kita tidak punya ilmu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada mulianya kita. Saking mulianya manusia yang punya ilmu, para malaikat disuruh hormat, disuruh memuliakan kita, diperintahkan untuk sujud. Sujud penghormatan, bukan penghambaan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya. Itu orang-orang yang beriman itu. Jadi kalau disebutkan Allah, betapa banyak kita menyebutkan kalimat Allah di majelis ini. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tambah beriman. Begitu mestinya kita mensikapi. Karena ini memang sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dari sisi dalil akli, ini yang saya sampaikan tadi, dalil akli, secara akal sehat, ini memang harus dihormati kedua hal ini. Mestinya kita mendatangi sholat, mendatangi majelis-majelis ilmu itu sudah dalam keadaan tenang. Sehingga sampai di majelis ilmu, sampai di tempat sholat, betul-betul tenang. Datangnya saja tenang, apalagi sudah sampai di tempatnya, lebih tenang lagi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah dan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai dalil akan dianjurkannya bersikap tenang ketika mendatangi sholat, majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis ibadah yang lain. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan hati. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu menganggap syiar-syiar itu sesuatu yang mulia, meyakininya sebagai sesuatu yang mulia dan menghormatinya. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling sering kita dengar yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling sering kita lihat sholat berjamaah di masjid. 5 kali sehari orang muslim bolak-balik ke masjid, dilihat oleh tetangga, dilihat oleh orang-orang non muslim, dilihat oleh semua orang. Syiar. Termasuk syiar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, puasa di bulan Ramadan. Semua orang tahu orang muslim itu akan berpuasa di bulan Ramadan. Ini ajaran Islam. Mengeluarkan zakat itu syiar juga. Di mana-mana lembaganya ada. Apalagi haji, umrah itu syiar. Syiar agama kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jika kita memuliakan syiar-syiar Allah, ini artinya hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa hati, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itulah ketakwaan yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu di sini tempat, di dalam hati. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah jasadnya semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan kita semuanya akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita rusak, maka semua anggota badan kita akan ikut rusak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tidak masuk di akal kalau kita sedang pergi menghadap presiden misalnya, kemudian dari depan pas pampres sudah mengingatkan, jangan lari Pak, biasa saja jalan. Nanti kalau sudah kelihatan masuk ruangannya presiden, jalannya caranya begini. Jangankan cara jalan, pakaian juga diatur. Tidak boleh pakai sarung, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Mimik muka juga diatur. Coba mimik mukanya gimana nih? Senyum dikit Pak, lebarin lagi sedikit. Cara salam juga diatur. Kalau ketemu presiden itu, semua diatur. Itu ketemu presiden. Sementara kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau ketemu Allah Subhanahu wa taala serampangan. Dari rumah berlari-larian sampai di masjid, buka pintu serampangan, gerasak gerusuk masuk ke dalam saf salat. Tidak ada hormatnya sedikit-sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk di akal yang seperti ini. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga majelis ilmu misalnya, datang dengan serampangan, gerasak gerusuk, padahal yang sedang dibacakan di depan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk di akal. Kalau kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bertemu atau disampaikan kepada kita pengumuman dari presiden misalnya, semua disuruh diam. Dengarkan. Ini pidatonya presiden.
Semua siaran televisi itu diperintahkan untuk menyampaikan pidatonya presiden. Didengarkan baik-baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibacakan firman-Nya, tidak didengarkan dengan baik, tidak masuk di akal yang seperti itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah, jika salat itu sudah dikumandangkan iqamahnya, fala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan kalian mendatangi salat dalam keadaan berlari. Wa'tuha wa antum tamshud, tapi datangi salat itu dalam keadaan berjalan. Wa alaikum as-sakinah, hendaknya kalian tenang dalam berjalan. Fama adraktum fasallu, mana saja yang kalian dapati salat itu salat, ikut salat sudah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa saja yang kalian tidak dapatkan, maka sempurnakanlah salat kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang kita lari-lari dari rumah. Misalnya dengar iqamah, jangan lari-lari. Yuh, berarti para sahabat dulu dengar iqamah dari rumah ya Ustaz? Iya begitu, hadisnya bilang seperti itu. Berarti keras suara iqamahnya, keras suara iqamah. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya azan saja yang boleh pakai mic, iqamahnya tidak pakai mic, tidak benar. Iqamah tidak masalah didengar. Tapi Ustaz, nanti orang nanti kan bisa ya semacam meremehkan kalau adzan tidak mau bergerak. Pas iqamah saja baru bergerak. Kan lebih baik iqamahnya jangan didengarkan, biar mereka datang pas adzan. Kalau telat ya siapa suruh telat, sudah. Kan lebih baik nanti pas adzan mereka langsung jalan daripada mereka berleha-leha di rumah, tunggu iqamah baru kemudian jalan dari rumah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang kemungkinan tidak akan habis-habisnya. Karena jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Manusia itu kalau sudah malas, kalau sudah ditipu oleh syaitan, peringatan apapun tidak bermanfaat. Baik itu adzan, iqamah pun tidak akan bermanfaat. Adzan, iqamah, ayat-ayat firman Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW itu bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa, yang hatinya terbuka, pintu hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima panggilan Allah, menerima kebenaran. Coba lihat itu Fir'aun laknatullah alaih, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 9 teguran. Dan setiap teguran itu tidak lebih dahsyat daripada yang lain. Sama-sama hebatnya semua. Tapi apa Fir'aun bergeming? Tidak. Dikasih angin topan, minta kepada Nabi Musa supaya hilangkan angin topan, kalau hilang nanti saya beriman. Ternyata setelah hilang angin topannya mereka tidak beriman. Ketika kodok-kodok banyak pada saat itu sebagai adab untuk mereka, mereka datang minta juga, berjanji juga mau beriman, tapi tidak juga beriman setelah didoakan oleh Nabi Musa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mungkin yang sedikit perlu kita perhatikan, dan banyak sekali masjid-masjid sekarang berlomba-lomba sholatnya disiarkan pakai mic atas. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena di zaman Rasulullah SAW suara sholat itu tidak kedengaran sampai rumah-rumah. Berbeda dengan azan dan iqamah. Yang kedua, apalagi di Lombok ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, 1000 masjid. Jadi suara itu bersautan. Terkadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, suara sholat di masjid lain mengganggu sholat jamaah di masjid yang berdekatan. Sering terjadi demikian. Sampai-sampai imam di masjid yang dekat itu tidak konsentrasi bacanya, karena terpengaruh dengan bacaan imam di masjid yang menyiarkan suara imamnya dengan loudspeaker luar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini kalau sampai terjadi ini berdosa karena mengganggu orang sholat. Cukup azan dan iqamah yang memang syiar dari Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang datang sholat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendatangi sholat itu dengan berjalan. Sebagian para ulama bahkan, walaupun ini pendapat yang tidak benar, menganjurkan kita itu jalannya pelan seperti itu. Tapi tidak ada perintah jalan pelan-pelan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tamsun, biasa, jalan biasa saja. Sebagian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah beralasan, kan setiap langkah itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah. Tidaklah seseorang melangkahkan satu langkah menuju tempat sholat kecuali setiap satu langkah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kan lebih baik kita memperbanyak langkah, jadi langkahnya kecil tapi banyak begitu. Ada yang berpendapat demikian, tapi contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW tidak demikian. Terkadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang melihat, wah hadisnya bilang begini nih, mestinya kita perbanyak, masuk di akal, syarahnya demikian. Akal-akalan manusia jalan begini, masuk di akal, didengar seperti ini. Jangan lupa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat dan hadis itu semestinya kita syarah, kita terjemahkan, kita pahami sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling banyak ibadah. Kalau Rasulullah SAW tidak melakukan demikian, walaupun masuk di akal apa yang disebutkan tersebut, jangan kita lakukan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berjalan, jalan normal saja. Rasulullah SAW menyatakan setiap langkah itu akan mengangkat derajat kita. Ya sudah, jangan diperbanyak langkahnya, normal saja seperti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk langkahnya kecil-kecil, maka beliau akan lebih dulu mempraktekannya. Karena beliau adalah orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Tidak seperti kita. Beliau kalau punya uang itu tidak bertahan 1, 2, 3 malam dah. Paling lama 3 malam bertahan itu, 2 malam bertahan uang. Langsung disedekahkan kiri kanan, saking semangatnya beliau untuk mendapatkan kebaikan. Ya kalau kita
Uang sudah miliar-miliaran tetap saja dia ada di tabungan. Ya untuk anak, untuk cucu, untuk ini, untuk itu, untuk ini dan itu. Ada orang susahan minta tolong, tidak dikasih-kasih. Tapi dari sisi yang lain bikin sesuatu yang seolah-olah dia paling bertakwa. Melihat dengar hadis ini, wah setiap langkah mengangkat derajat, langkahnya dibuat kecil-kecil. Yang seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Harus kita introspeksi diri. Jangan sampai kita mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap praktek. Apa yang beliau praktekkan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Wa alaikum bisakinah. Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berjalan dengan tenang. Tenang, datang sholat itu tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapat itu sudah kalian sholat. Dapatnya cuma 1 rakaat, ya alhamdulillah 1 rakaat. Kalau bisa 2 rakaat, alhamdulillah. Wa ma fatakum, dan apa yang kalian tidak dapat, fa'atimmu, maka sempurnakan. Hadis ini menjadi dalil jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya setelah imam salam kita berdiri masbuk itu mengerjakan rakaat yang berikutnya. Jadi yang tadi kita kerjakan bersama imam itu adalah rakaat pertama, kedua berarti. Kalau masbuknya 2 rakaat misal, itu adalah rakaat pertama dan kedua. Walaupun imam mengerjakan yang ketiga dan keempat, hitungannya bagi kita itu adalah rakaat pertama dan keduanya kita. Karena para ulama berselisih pendapat. Apakah yang dilakukan oleh makmum itu rakaat pertama, kedua, apa ketiga, keempat sesuai dengan imamnya? Sehingga yang perlu disempurnakan adalah rakaat yang dia tadi kurang. Pendapat yang benar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang kita kerjakan itu tetap sesuai dengan urutan. Kalau kita masbuk di rakaat ketiga, kita masuknya di rakaat ketiga, maka yang kita kerjakan itu adalah rakaat pertama dan kedua. Yang kita sempurnakan nanti adalah rakaat ketiga dan keempat. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa'atimmu, sempurnakan rakaat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, zada Muslim fi riwayatillah. Imam Muslim menambahkan dalam riwayat beliau. Kalau tadi itu riwayatnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang ini riwayat Imam Muslim saja, tambahan dari dalam riwayat Imam Muslim. Sabdanya Rasulullah SAW juga bukan dari kepalanya Imam Muslim, bukan, tapi riwayat beliau. Riwayat beliau lebih panjang daripada yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholatin. Karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian pergi sholat, maka sesungguhnya dia terhitung di dalam sholat, terhitung berada di dalam sholat. Jadi ini alasan Rasulullah SAW. Alasannya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berjalan dengan tenang, karena semenjak kita jalan dari rumah itu sudah terhitung masuk sholat sudah. Orang sholat mau sebagaimana, apa lari-lari? Ya enggak. Apa gerasa gerusuk? Enggak. Orang sholat itu dilakukan dengan tenang, sehingga jalan dari rumah itu hitung kita sedang sholat ini jalannya. Sehingga kita berjalan dengan tenang, jangan gerasa gerusuk karena kita berada dalam sholat. Apa ada Ustaz orang di jalan kok sholat? Ada. Seperti misalnya tawaf. Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu sholat.
tawaf itu sholat. Hanya saja di dalamnya boleh kita bicara kalau tawaf, tapi terhitung sholat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, bahwasanya beliau meninggalkan Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadidan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara di belakang beliau. Suara ribut yang luar biasa. Wa darban wa sautan lil ibil. Suara pukulan dan suaranya onta di belakang. Fa asyara bi sautihi ilaihi. Kemudian Rasulullah SAW memberi petunjuk dengan cambuknya kepada orang-orang yang ribut di belakang. Waqala, Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bis sakinah, hendaknya kalian berjalan dengan tenang. Fa innal birra laysa bil idha, karena sesungguhnya kebaikan itu bukan dengan tergesa-gesa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, wa rawah Muslim ba'dah, dan Imam Muslim meriwayatkan sebagian saja dari hadis. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi ceritanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, pada saat itu setelah tenggelam matahari, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meninggalkan Arafah. Dan sholat maghrib dulu, sunnahnya tidak. Sunnahnya sholat maghrib dan isya itu di Muzdalifah. Jadi kita meninggalkan Arafah setelah tenggelam matahari, sebelum sholat maghrib dan isya. Nanti maghrib dan isyanya jamak takhir di Muzdalifah. Kecuali jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita terlambat dijemput. Saya dulu pernah haji tahun 2012 ya, kalau tidak salah. Kebetulan waktu itu menemani orang tua. Satu rombongan, kloter kita ini, satu kelompok kita ini, itu ketua kelompoknya orangnya sangat baik sekali, sehingga setiap ada pertemuan pimpinan-pimpinan rombongan, dia akan berkata sebelumnya, saya paling terakhir, sudah tidak apa-apa. Akhirnya rombongan kami itu selalu dapat paling terakhir, dijemput juga paling terakhir, dijemput dari Arafah itu paling terakhir, sampai di Muzdalifah itu sudah dekat-dekat subuh sudah barangkali. Dijemput dari Muzdalifah ke Mina juga paling terakhir. Sampai waktu itu ingat-ingat kita sudah capek sekali nunggu itu, matahari sudah menyengat luar biasa, sudah kita cari tempat-tempat untuk berteduh waktu itu. Musim panas, biasanya haji selalu musim panas. Itu sudah mau ngomel juga, ya sedang haji. Ya mau bilang apa sudahlah. Kecuali keadaan kondisi demikian. Tapi sunnahnya itu kita sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Nah, para sahabat ini tentu saja kalau zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada senter, nggak ada apa-apa. Zaman dulu nggak ada lampu, tidak seperti zaman sekarang. Para sahabat ini jelas akan mengejar gelap. Jadi kejar-kejaran sama gelap. Mumpung masih ada cahaya sedikit, ya mereka berupaya untuk sesegera mungkin sampai di Muzdalifah. Itulah yang membuat para sahabat ini menyambuk ontanya. Nah, kalau orang biasanya gerakin onta itu bukan hanya pakai cambuk saja, pakai suara juga. Penunggangnya bersuara, ontanya juga bersuara karena dicambukin. Jadi dua-duanya suaranya ini saling saut sudah.
ributlah di belakang ini. Waduh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengisyaratkan dengan cambuk beliau, diangkat cambuknya dan beliau bersabda, wahai manusia, alaikum bisakinah, hendaknya kalian berjalan dengan tenang. Tenang itu artinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ya tidak usah pakai suara-suara, biasa saja. Ontanya juga jangan disuruh lari, biasa saja suruh jalan sudah. Dan sebenarnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, kalau jalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah itu ya sejam ada kira-kira. Tidak terlalu jauh-jauh amat. Bisa itu. Tapi kalau nunggu antrian bis bisa 4 jam, bisa 4 jam, 5 jam. Jalan kaki saja bisa. Cuman terkadang biasanya jemaah haji itu ya takut-takut kalau ninggalin kelompok itu. Ya, nanti dapatnya di mana, entah nomor berapa nanti ininya tempat, karena di Muzdalifah saja sudah dikapling-kapling. Kalau dulu kaplingannya itu tidak pakai tenda, tidak pakai karpet, tidak pakai apa-apa. Itu kita langsung tidur saja sudah di situ itu, di bawah tanah itu. Kalau sekarang katanya sudah luar biasa sekarang pelayanannya, masya Allah. Ongkos haji naik, tapi pelayanannya mantap, luar biasa. Sekarang katanya sebenarnya ongkos hajinya kita ini itu dekat-dekat 100 juta. Tapi kita bayarnya cuma 40 juta karena uangnya sudah dibayar duluan di depan. Kabarnya seperti itu hitung-hitungan haji tahun ini. Sehingga haji ONH Plus dan sebagainya itu ya wajar saja kalau angkanya 300 juta itu sudah. Ya emang seperti itulah harga pelayanan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berjalan dengan tenang. Alasan beliau SAW karena kebaikan itu bukan dengan tergesa-gesa. Yang namanya tergesa-gesa itu mendatangkan keburukan, tidak mendatangkan kebaikan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis ini sebagai dalil bahwasanya semestinya beginilah kita melakukan setiap ibadah itu. Jangan tergesa-gesa. Jangan lari-lari, jangan teriak-teriak, jangan bikin gaduh, gerasak gerusuk, jangan. Yang tenang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sepertinya habis bab ini. Iya. Bab berikutnya panjang ini kayaknya. Tapi memang untuk diskusi bisa mau pas itu untuk azan. Pas ya? Ya. Sudah mau azan ya? Ya, mau bunyi ini. Ya, 21, 5:21. Ya. Insyaallah. Sambil nunggu azan. Iya. Tanya Ustaz. Tadi disampaikan bahwa perjalanan dari rumah menuju ke tempat sholat misalnya dilakukan dengan tenang, karena itu dihitung sholat sedang sama-sama sholat. Iya. Bagaimana perjalanan kita dari rumah ke tempat sholat ini, ketemu sahabat kita, ketemu ya teman, membicarakan tentang dunia, bahkan sesudah berawal itu bagaimana kira-kira dalam perjalanan juga? Iya. Tapi ya tidak tergesa-gesa. Ya. Sampai saat Mungkin Ustaz nanti dijawab. kita jawab ya. nanti. Silakan azan. Azan dulu tafadhol azan. Tentang dihitungnya, dianggapnya
jalan kita dari rumah ke masjid itu sebagai salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebuah keutamaan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang dengannya kita mendapatkan pahala salat. Bukan berarti jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hukum salat itu diterapkan semuanya di ketika jalan, itu tidak. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, permisalan yang saya bawakan tadi tentang tawaf. Tawaf itu adalah salat. Di dalam tawaf jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita boleh berbicara, tapi memang di dalam tawaf itu kita tidak boleh bicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Apakah kalau kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi batal tawaf kita? Tidak. Cuman memang bukan demikian sempurnanya tawaf seseorang. Sementara jalan dari rumah ke masjid itu bukan salat secara harfiah dari takbir sampai salam, bukan juga seperti tawaf, akan tetapi dianggap sebagai salat oleh Rasulullah SAW untuk agar kita semua mendapatkan keutamaan lebih banyak. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Walaupun sebaiknya memang ketika kita berjalan ke masjid itu kita hanya ngobrol-ngobrol sesuatu yang baik, walaupun paling bagus memang kita tidak bercanda berlebihan ketika berangkat sholat. Namun wallahu ta'ala a'lam, jika itu tidak membuat kita ngos-ngosan misal, atau tidak membuat kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah sampai ke tempat sholat itu kehilangan konsentrasi, atau tidak menjatuhkan wibawa kita sebagai seorang muslim, tidak mengapa, karena bercanda sendaguro itu macam-macam jenisnya. Kalau hanya sekedar misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hanya sekedar tertawa kemudian sambil ngobrol, oh ya begitu Pak, oh masya Allah, cerita-cerita barangkali, insya Allah tidak mengapa yang demikian. Dan kita akan tetap mendapatkan keutamaan berangkat menuju tempat sholat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tiap langkah itu akan mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, dan mendatangkan satu kebaikan untuk kita. Wallahu ta'ala, karena saya tidak pernah mendengar juga penjelasan dari para ulama yang mengharamkan kita untuk bicara tentang hal-hal duniawi ketika jalan dari rumah menuju masjid. Juga tidak ada dalil yang menguatkannya. Tidak ada praktek dari Rasulullah SAW juga yang menguatkannya, sehingga hukum asal dalam masalah dunia itu boleh-boleh saja. Kalau tadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam sholat kita dilarang untuk berbicara, ada dalilnya. Dalam tawaf kita dilarang bicara masalah duniawi, juga ada dalilnya. Sementara berangkat dari rumah ke masjid bicara tentang duniawi, tidak ada dalil yang melarang. Dan juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, saya belum bisa memastikan apakah Rasulullah SAW pernah berbicara masalah duniawi ketika berjalan dari rumah menuju masjid. Wallahu ta'ala. Tapi hukum asal segala sesuatu itu boleh, karena ini urusan dunia. Kecuali memang kita sudah sampai di masjid,
Di masjid itu kita memang dilarang bicara masalah dunia, karena masjid itu didirikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Sholat Isra itu berkaitan dengan sholat Isra. Iya. Jelas. Iya. Hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan kita untuk setelah sholat subuh itu duduk, mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya waktu sholat isyraq. Waktu sholat isyraq, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, itu dari terbitnya matahari kira-kira 20-25 menit. Bahkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada yang menyatakan sekitar 30 menit. Saya lihatkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadat," barang siapa yang salat subuh, fi jama'atin, dalam satu jamaah, artinya salat di masjid. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin, maka dia akan mendapatkan pahala haji tamatin, pahala haji yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebagian para ulama bahkan tidak, kalau bagi orang yang mau dapat pahala seperti ini, bagi orang yang mau dapat pahala haji sempurna, bahkan itu tidak mengizinkan orang untuk menggeser pantatnya sedikit pun. Diam saja sudah di situ kalau mau dapat pahala haji. Sehingga mereka juga menyebutkan tidak boleh ngomong, zikir saja kerjaannya. Mau pahalanya besar sekali ini. Kalau ngomong tidak dapat pahala haji. Mereka beralasan bahwasanya pahala yang disiapkan ini sangat besar. Besarnya itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, seperti orang naik haji pada tahun itu juga. Berapa ongkos naik haji? Yang haji 300 juta baru bisa naik haji. Dengan fasilitas yang nyaman, enak, 600 juta baru bisa. Tempat ngelontarnya dekat, 600 juta baru bisa. Yang 300 juta itu kayak ya di maktabnya dilempar jauh ke belakang, jalannya berkilo-kilometer. Itu yang haji furoda itu. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama berkata harus ketat ini syarat ini. Duduk tidak boleh gerak, zikir tidak boleh bicara. Jadi maksudnya demikian. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jangan kaget dengan pahala besar seperti itu. Ada satu ibadah sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah subuh 2 rakaat, lebih besar lagi pahalanya, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Yang 2 rakaat disunahkan oleh Rasulullah SAW itu, rakaat pertamanya itu baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Salatnya enggak sampai 5 menit, dapat pahala yang lebih besar. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak aneh pahala haji tamah. Walaupun dia sudah menggeser pantatnya, walaupun sudah sempat bicara, yang penting dia duduk dan tidak bicara tentang dunia, mengingat Allah Subhanahu wa taala di masjid itu.
kemudian dia menunggu setelah terbitnya matahari sekitar 20, 25, 30 menit, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji sempurna. Saya lebih mendukung pendapat yang kedua. Tidak mengapa geser pantat sedikit, tidak mengapa pergi wudhu keluar, tidak mengapa bicara-bicara, yang penting bicara-bicara yang membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti pengajian itu termasuk dzikrullah. Seperti bicara-bicara ya bukan urusan-urusan dunia yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apakah ibu-ibu bisa mendapatkan pahala demikian? Pertanyaan yang sama sempat dilontarkan ke mufti kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menjawab, saya berharap, tidak memastikan, ibu-ibu juga mendapat pahala yang sama jika dia sholat di rumah. Jadi kalau sholat di masjid pasti dapat. Jika dia sholat di rumah, kemudian setelah sholat subuh duduk seperti bapak-bapak di masjid sampai waktu isyraq tiba, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Harapannya demikian. Dan Rasulullah SAW bersabda, ana inda dhanni abdi, saya itu seperti prasangka hamba. In khairan fa khairun, jika dia berprasangka kepadaku baik, maka baik. Yang penting wajhul istidlalnya, wajah pengambilan dalilnya, arah pengambilan dalilnya itu kira-kira benar. Arah pengambilan dalilnya ini kias. Kalau bapak-bapak dapat seperti itu, maka ibu-ibu yang dianjurkan sholat di rumah mestinya juga bisa dapat dong. Apa bedanya laki-laki dan perempuan dalam masalah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, besar harapan kita untuk ibu-ibu walaupun sholat di rumah kemudian melakukan hal yang sama seperti bapak-bapak di masjid akan mendapatkan pahala haji tamah, sempurna. Wallahu ta'ala. Ya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya kelak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.